sahabat STT Reform Indonesia yang udah hadir di sini. Ada sahabat lama tapi juga ada sahabat-sahabat baru yang sudah hadir. Malam ini kita walaupun di luar COVID-19 sedang naik angka-angkanya ya, hari ini mencapai 12.000. Jadi Bapak Ibu silakan mengambil kesempatan untuk vaksin yang sekarang dibuka luas juga di Jakarta di berbagai tempat. Tapi malam ini kita punya kesempatan untuk melakukan obrolan yang sangat penting dengan judul berteologi di era post-truth, ya, itu tema table talk kita malam ini. Dan kita ditemani oleh 5 orang dosen STT Reform Indonesia yang sudah menyempatkan diri malam ini ngobrol dengan kita. Ada Pendeta Dr. Teologi Agus Santoso dari bidang Biblika. Lalu ada Pendeta Wilson Suwanto Demin dari bidang Praktika. Ada Pendeta Yohanes Budi SSI DTH dari bidang Historika dan Biblika. Ada Pendeta Yuso Adinarta ST PhD, beliau ketua dari STT Reform Indonesia, bidang peminatannya adalah sistematika dan pemuritan. Lalu ada Pak Hendra Tamrindinata SSI MDiv MA Teologi dari bidang Historika. Nah, obrolan malam ini bisa sangat rumit dan panjang, karena itu saya ingin minta kesediaan Pak Yuso dulu untuk mendoakan bersama malam ini. Silakan Pak Yuso. Oke, baik rekan-rekan yang sudah berkumpul, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di dalam pertemuan Zoom ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohonkan Tuhan boleh bekerja dengan leluasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul, berdiskusi, berbincang. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kami, dan bukan hanya ingin tahu, tetapi juga dengan kerinduan, ingin merespons di dalam iman. Sebagai orang beriman, kami tetap menjadi saksi Tuhan di tengah zaman yang terus-menerus bergeser dan berubah. Kami rindu, kami boleh mendapatkan insight-insight yang kami bisa lakukan, bisa pikirkan lebih lanjut, sehingga membuat hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kami harapkan Tuhan lewat pertemuan ini. Dan biarlah pertemuan ini boleh memberikan kepada kami hati yang siap untuk belajar, dan juga kami semakin rendah hati. Kami semakin rendah hati, karena kami tahu Tuhan betapa terbatasnya kami. Kami mau serahkan setiap narasumber, setiap moderator, dan juga setiap peserta yang sudah maupun yang akan bergabung di ruangan Zoom ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala suatu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Silakan Pak Ihan. Terima kasih Pak Yuso. Malam ini diskusinya bisa cukup rumit, tapi malam ini juga adalah kesempatan untuk sahabat-sahabat baru STTRI berkenalan dengan STTRI. Jadi nanti sebelum kita mulai babak tanya jawab dengan audiens, nanti ada sedikit informasi juga tentang STTRI yang akan kita tayangkan. Nah, topik kita adalah berteologi dalam era post-truth. Dan buat Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan dunia, mungkin familiar dengan foto ini. Diambil di Amerika, Donald Trump berfoto di depan St. John's Church. Ini menjelang pemilihan presiden di Amerika. Lalu orang-orang berdebat begitu ya. Kalau orang-orang yang tidak suka Donald Trump akan langsung berfokus kepada fakta bahwa pendeta dari St. John's Church ini mengeluh Donald Trump ke gereja tapi dia tidak berdoa bersama kita, melainkan hanya foto di sini saja memegang Alkitab ya. Lalu tapi orang-orang yang pro dengan Donald Trump akan merasa bahwa inilah Donald Trump mengaku terang-terangan ya bagaimana pentingnya keimanan dalam kehidupan ini begitu ya, sehingga foto semacam ini saja menimbulkan berbagai interpretasi. Buat kita yang di Indonesia, kita juga sudah familiar dengan foto ini, heboh waktu tahun 2014 dari Obor Rakyat. Postur yang semacam ini bisa diberi judul Capres Boneka, dan tabloid ini beredar cukup luas di Jawa Tengah waktu itu gitu ya. Nah, sehingga kita jadi menyadari nih betapa kompleksnya dunia
kita di dalam era post-truth. Saya mau pelan-pelan kepada Pak Wilson Suwanto. Dengan pertanyaan pertama membuka diskusi kita. Pertanyaannya Pak Wilson, mengapa melimpahnya teknologi media dan sosial media bukannya meningkatkan informasi terpercaya, malah yang meningkat itu fake news dan hoax begitu ya. Apakah pikiran-pikiran postmodern bahwa kebenaran itu adalah klaim agenda kekuasaan menyebabkan terjadinya era post-truth, atau justru pikiran postmo itu membongkar realitas kemanusiaan dan masyarakat kita? Pak Wilson, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Ihan. Saya ingin menjawab pertanyaan yang loaded, pertanyaan penting ini dengan beberapa poin. Yang pertama, memang kita sedang menyaksikan revolusi sosial media dan informasi, yaitu yang saya sebutkan too much. Maksudnya dari dulu juga kita sudah punya perpustakaan dengan ribuan, ratusan ribu buku. Tetapi zaman sekarang kita punya lebih banyak informasi, dan yang membedakan adalah kalau di perpustakaan kita harus melihat satu buku demi satu buku, tidak tanpa disadari dalam waktu berapa jam kita sudah selesai. Tetapi informasi yang begitu banyak ini ternyata bukan cuma too much, tetapi too easy ya. Kita hanya perlu mengambil telepon kita, kemudian browsing begitu loh. Dan update dari informasi-informasi ini sangat cepat. Jadi apa yang kita bicarakan 2 hari lalu atau kemarin sekarang sudah basi gitu loh, sudah berubah. Nah, ini adalah sebuah paradoks, begitu banyaknya informasi, mengapa tidak mengapa membuat hoax dan fake news itu semakin merajalela. Itu membawa kepada poin yang kedua, yaitu memang cara otak kita bekerja ya. Jadi ini bicara masalah neuroscience. Otak kita tidak dirancang untuk arus informasi yang too much, too easy, and too fast. Ya, secara biologis ini menimbulkan kegelisahan dan stres karena terlalu banyak informasi. Secara mental, disorientasi dan juga fragmentasi. Pikirnya sepotong. Satu WA dengan berita yang kita baca tidak ada hubungannya. Dan secara kognitif kita juga sebetulnya pusing begitu loh ya, dengan begitu banyaknya informasi ini, yang mengakibatkan ada semacam kelumpuhan ya. Sama seperti kalau kita mau membeli pasta gigi, masuk ke sebuah supermarket, kemudian ada 20 merek begitu kan. Mungkin kalau kita mau lihat satu persatu bisa berjam-jam kita memutuskan pasta gigi yang mana akan saya beli begitu kan. Masing-masing ada klaimnya begitu loh. Sehingga tidak jarang setelah kita berada dalam situasi seperti itu, kita simpel saja, ambil saja pasta gigi yang paling dekat dengan kita. Kita tidak usah ngecek lagi gitu kan, apakah itu tepat buat kita dan sebagainya. Saya melihat ini adalah sebuah kecenderungan yang sama dengan informasi ya, karena begitu banyak dan cara otak kita bekerja tidak mengizinkan ya untuk mengkonsumsi begitu banyak begitu cepat. Maka ini poin yang ketiga, mayoritas manusia itu punya habit, ketika diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan yang membuat kita lumpuh, maka kita pilih yang paling gampang. Jadi tidak ada lagi critical thinking, ya kan, kita dikatakan harus memfilter informasi. Itu kan berarti berpikir dengan kritis. Bagaimana bisa berpikir kritis ketika kita diperhadapkan dengan banjirnya informasi dan kita ingin belajar semuanya, ingin baca semuanya. Nah, waktu tidak ada critical thinking, maka kita manusia hanya percaya dan mendengar apa yang membutuhkan sedikit saja pikiran. As few thinking as possible. Bukannya complicated, bukannya analytical gitu, yang very simple, dan apa yang kedengarannya bisa diterima begitu loh. Dan sesuatu yang kita sudah familiar ya. Itu sebabnya nggak heran begitu banyak informasi, orang hanya mencari yang cocok dengan dia, yang kita kenal dengan confirmation bias begitu kan. Ini nih, kepercayaan saya ini benar, dan ini bukti-buktinya ya, hanya itu yang dilihat. Oleh sebab memang tidak ada lagi critical thinking, refleksi itu nggak ada. Hanya apa yang familiar dengannya, dan apa yang paling simple begitu kan. Jadi betul-betul fake news itu kan simple kan. Itu dikasih fakta dengan presentasi yang menarik, dan orang banyak sekali yang begitu saja percaya. Satu hal lagi, poinnya keempat saya mau katakan begini. Di dalam zaman yang interconnected ini, hyper ya, connected ini boleh saya katakan ya, globalisasi, sebetulnya ada ketakutan bahwa kita menjadi tersendiri atau kesepian. Sehingga kita, nah ini mungkin hal yang mungkin kita perlu highlight juga, ada need for community begitu loh. Kita ada kebutuhan untuk komunitas yang berpikirnya sama dengan kita,
bicara dan percaya hal yang sama dengan kita, begitu kan? Dan dimanapun ya kita pergi di internet selalu ada pandangan yang mendukung pandangan kita. Dan dengan mereka itu kita menjadi teman, yang menjadi komunitas, mengatasi ketakutan akan kesepian dan keterasingan. Sehingga ketika sesuatu itu sudah diterima oleh satu grup, mau diberikan fakta yang berkontradiksi seperti apapun, tidak akan bisa mengubah. Bahkan ada yang namanya backfire effect, begitu kan? Mereka malah mengatakan, wah ini sebabnya kita mesti lebih percaya nih, kita diserang nih sekarang ya. Kita ini sekarang sedang dipersekusi dan sebagainya. Jadi saya kira ini adalah paradoks yang bisa dijelaskan dengan konteks zaman kita, yaitu revolusi informasi dan sosial media, di mana too much, too fast, too easy, dengan segala efeknya kepada cara berpikir kita, yang tidak memungkinkan kita berpikir kritis, reflektif, menyaring informasi dengan baik. Ditambah kebutuhan akan komunitas yang berpikir dan berbicara dan percaya hal yang sama dengan kita, maka saya kira ini menjelaskan mengapa banyaknya informasi, more is not better in this case, begitu loh. Ya, more is worse actually. Ya, jadi itu dari saya, Pak Ihan. Oke, terima kasih Pak Wilson. Ini belum apa-apa udah jadi cukup complicated ya. Saya pelan-pelan ingin ke Pak Hendra Tamrin nih. Jadi menurut Pak Wilson tadi too much, too fast, too easy. Lalu kita tuh suka yang simple, kita suka yang menyenangkan hati kita, dan keinginan kita untuk belonging ya, diterima di dalam grup kita, itulah yang menyebabkan terjadinya fenomena fake news dan hoax gitu ya. Bagaimana menurut Pak Hendra Tamrin? Kenapa media dan sosmed itu tidak menolong kita mendapatkan truth yang sebenarnya, dan apa ada hubungannya dengan postmodernisme? Pak Hendra? Iya, kalau saya sih melihat ya ini justru ini ya menjustifikasi apa yang Gadamer katakan ya, Hans Georg Gadamer ya. Gadamer itu mengatakan satu kalimat yang menurut saya itu sangat penting untuk kita perhatikan. Dia mengatakan bahwa the prejudice of the individual far more than his judgment is what constitute the historical reality of his being. Ya. Jadi prejudice of the individual far more than his judgment is what constitutes the historical reality of his being. Nah, ini pernyataan dari Gadamer yang menurut saya sih sangat menarik untuk kita perhatikan ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kita bisa saja mengkritik banyak hal dari postmodernisme ya. Tetapi sebenarnya postmodernisme itu juga menyadarkan kita akan suatu hal yang perlu kita perhatikan sih. Tentang ini ya, kalau dalam bahasanya Martin Heidegger itu sebagai ini ya, apa namanya itu? Ontological embeddedness ya of our being in history, tradition and culture ya. Jadi kita punya namanya ontological. Jadi itu tidak terhindarkan. Jadi kita akan selalu akan adalah makhluk yang tidak pernah bisa mengatakan bahwa kita memiliki yang disebut sebagai kemampuan untuk melihat kebenaran itu secara detached, impersonal dan juga abstrak gitu ya. Absolutely abstrak, itu tidak mungkin masalahnya. Jadi kalau kita mau pakai ini ya filsafatnya dari Martin Heidegger ya, itu jelas sekali bahwa kita ini semuanya ada di dalam suatu time and being ya. Dan kita itu berakar di dalam time and being, secara eksistensial kita terlibat dalam time being, dan juga kita karena itu memiliki yang disebut sebagai ini ya for structure of understanding ya. Kita sudah memiliki sesuatu sebelumnya for having, sudah melihat dengan suatu kacamata tertentu foresight ya, dan juga kita sudah memiliki suatu kecenderungan untuk mengkonseptualisasikan secara objektif objek yang kita lihat itu yang disebut sebagai for conception ya. Jadi ini hal yang sangat penting dari dua orang ya, yaitu Gadamer dan juga Heidegger ya. Jadi itu yang mereka sampaikan poin bahwa kita adalah makhluk yang selalu menginterpretasi realitas itu adalah sesuatu yang benar, dan itu di dalam suatu prejudis tertentu untuk melihat realitas ya. Nah, di dalam di dalam hal ini ya, kita sebagai manusia itu harus menyadari ya, bahwa hal ini bukan merupakan sesuatu yang sesuatu yang bisa kita hindarkan ya, karena memang kalau kita lihat dari doktrin kita sendiri ya, maksudnya dari perspektif teologi Kristen, realitas ini sebenarnya pada akhirnya kontingent sebenarnya ya. Kalau kita melihat di dalam perspektif teologi reform misalnya, itu dijelaskan ada namanya perbedaan antara opera ad intra dan opera ad extra ya, di dalam diri Tuhan ya. Tuhan di dalam relasinya dengan realitas itu adalah opera ad extra itu bersifat kontingent ya, artinya tidak hanya ditentukan dengan berdasarkan pada kategori decree ya. Nah, tapi maksudnya sebenarnya ini juga menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita tidak bisa menghindarkan ini ya, diri kita dari prejudis seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya yang Gadamer usulkan itu sebagai
realitas ini untuk memahami kebenaran itu membutuhkan suatu upaya yang disebut sebagai fusi horizon ya. Fusi horizon itu sangat penting ya. Kita perlu berdialog ya, perlu berdialog dengan realitas ya. Karena realitas itu adalah sesuatu yang sangat kompleks dan kita sendiri juga membawa prejudis kita pada waktu melihat realitas. Makanya perlu ada suatu dialog ya antara kita dengan realitas untuk menemukan yang disebut sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu akan menyingkapkan dirinya dalam bentuk bahasa ya, konsep dan bahasa ya di dalam dialog itu ya. Jadi memang kita tidak bisa 100% juga menyalahkan postmodernisme karena menurut saya postmodernisme juga menyadarkan kita akan kebenaran ya. Nah, cuma memang ada satu hal yang kita tidak bisa hindarkan ya, Bapak Ibu ya. Meskipun postmodernisme itu menyadarkan kita akan hal itu ya atau mengkonfirmasi bias di dalam diri kita, tetapi sebenarnya kita sebagai manusia juga mempunyai yang disebut sebagai ini ya, apa namanya itu kemampuan atau ini ya biasa disebut dengan istilah ya rasional ini ya apa namanya rasional objectivity juga ada. Artinya kita mempunyai kecenderungan untuk memilih yang benar, melihat yang mana yang baik menurut kita dan kemudian kita mengambil keputusan yang benar karena apa yang kita anggap sebagai benar. Jadi kemampuan untuk memilih sesuatu berdasarkan reason tertentu itu ada di dalam diri kita juga dan itu tidak bisa dihilangkan dengan bias ya, tetapi memang dengan adanya bias itu akan menjadi lebih sulit, tetapi itu tidak bisa dihilangkan dengan bias. Nah, karena itu maka kalau menurut saya sih kita sebagai orang Kristen ya perlu untuk ini ya melihat bahwa begitu banyak opportunity sebenarnya dibuka oleh postmodernisme bagi kita juga ya di satu sisi ya, bahwa kita sebenarnya bisa melihat kebenaran itu bukan secara absolutely apa namanya abstrak seperti yang dipahami di dalam ini ya konsep kebenaran pencerahan ya, tetapi kita juga bisa melihat kebenaran di dalam perspektif relasional ya, karena sebenarnya Alkitab itu menyodorkan kepada kita kebenaran itu sebagai sesuatu yang relasional ya. Nah, itulah sebabnya maka inkarnasi itu terjadi di dalam sejarah ya, inkarnasi itu terjadi di dalam waktu ya. Jadi waktu itu merupakan atau konteks itu merupakan fusi antara yang transenden dengan yang imanen sebenarnya ya. Jadi itulah sebenarnya maka kita melihat di sini ada suatu upaya untuk menyelami hal itu ya. Jadi artinya kita perlu untuk menyadari akan bias kita, tetapi pada saat yang sama juga kita perlu untuk mencari apa namanya yang disebut sebagai ini ya fusi horizon seperti dikatakan oleh siapa Gadamer ya. Saya pikir itu saja yang mau sampaikan Pak Ihan ya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini udah memicu kita lebih jauh lagi ke dalam diskusi yang tampaknya makin lama makin kompleks ya. Saya ingin ke Pak Pendeta Yohanes Budi ini. Jadi dari Pak Wilson dan Pak Hendra, tampaknya memang kita tuh dipenuhi prejudis ya, dan kita tidak sepenuhnya bisa lari ya dari prakonsepsi ya. Absolute knowledge itu tidak mungkin terjadi di dalam vakum begitu. Kita selalu embedded di dalam historical tradition kita. Dan bagaimana ya? Jadi kalau kita memang rentan terhadap confirmation bias ya atau selective perception itu, kenapa kita rentan? Lalu apa ada usulan-usulan ya yang dapat menolong kita tidak terjebak pada hoax dan fake news? Pak Yohanes. Iya, karena ini pembicaraannya sudah mulai panas sekali dan sudah complicated sekali, jadi saya menyambung yang agak panas dan agak complicated begitu ya. Karena pola itu sudah ditendang tadi ke arah postmodernism, kemudian juga sudah berarah ke hermeneutics begitu. Dan di hermeneutics itu kita selalu menggunakan satu kacamata begitu, dan kacamata kita itu mau tidak mau juga kacamata kita itu punya warna ya, punya warna. Jadi kacamata kita itu punya warna dan di sana sini itu ada spot-spot bias dan juga ada blind spot dan sebagainya begitu. Lalu pertanyaannya itu bagaimana kita bisa mengeliminir gitu mungkin ya, mengeliminir ataupun kalau tidak mengeliminir, dealing dengan bias kita sehingga bias kita itu tidak menyesatkan ya. Jadi mungkin itu yang mau saya jawab. Jadi yang pertama kita perlu menyadari ya, jadi pada waktu kita itu berhadapan dengan satu realita dan kemudian realita itu diberitakan di dalam bentuk informasi-informasi yang diberikan kepada kita, maka kita memiliki satu interaksi antara diri kita dengan realita yang diinformasikan kepada kita. Jadi kita itu sebelumnya sudah memiliki informasi-informasi, kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki cara pandang, worldview, ideologi, dan sebagainya. Dan informasi itu menjadi meaningful kepada kita ketika informasi itu nyambung dengan apa yang ada di kita.
Dengan istilah lain, kalau pikiran kita itu kosong, kita dikasih informasi apapun, maka kita itu akan bingung. Kita tidak mengerti informasi itu. Tetapi kita bisa mengerti informasi itu karena memang sudah ada sesuatu yang ada di pikiran kita. Dan karena itu kita bisa memahami informasi itu. Nah, dengan demikian, maka yang namanya kacamata pembacaan, dan dalam hal ini kalau berbicara tentang post-truth, kita perlu berhati-hati dengan berbagai bias ya, bukan cuma confirmation bias, tapi kan ada banyak bias-bias yang lainnya. Jadi seperti contextual bias, sesuatu yang mungkin juga comfort bias, sesuatu yang membuat kita comfort itu kita juga memiliki biasnya sendiri. Kemudian power authority bias, bahwa kita kalau sudah menerima figur-figur atau institusi ataupun buku yang kita anggap sebagai maka kita itu akan bias terhadapnya. Ada begitu banyak macam bias. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan bias kita? Yang pertama adalah memiliki self-aware ya, self-aware dan justru menyadari bias itu. Kita perlu menerima, kita perlu menyadari itu. Di sini saya mengatakan menerima itu karena kadang-kadang ketika kita membenci realita, maka kita justru terjebak kepada realita itu sendiri. Misalnya begini, kita tidak suka dengan kesalahan-kesalahan kita, dan kita tidak mau dipersalahkan, dan kita mengatakan aku nggak salah. Kita akan cenderung untuk membela diri kita terus, dan mengatakan bahwa aku nggak salah, orang lain itu yang salah. Dan ketika kita tidak berani mengakui realita dan menerima bahwa kita itu memiliki bias, maka kita berkata saya nggak bias gitu. Yang bias itu orang lain. Justru ketika kita berkata saya tidak bias, yang bias itu orang lain, maka kita akan terjebak terus di dalam lingkaran bias kita. Jadi yang pertama justru kita memiliki self-aware dan kita menyadari bias kita sendiri. Setelah kita menerima dan menyadari itu, maka kita mulai masuk lebih dalam ya. Jadi kita perlu menyadari cara kita berpikir ya. Secara epistemologi kita itu berpikirnya dengan cara seperti apa sih? Ya, jadi waktu berbicara epistemologi kita itu kan biasanya berbicara tentang dari mana sih kita tahu bahwa kita itu tahu gitu tuh. Dari mana kita tahu bahwa kita tahu, dan bagaimana kita tahu bahwa yang kita tahu itu adalah benar. Pertanyaannya kalau terkait dengan post-truth ini. Jadi informasi yang kita tahu itu benar atau enggak, kita tahunya dari mana gitu. Nah, kita biasanya bergantung kepada beberapa hal ya. Pertama dengan rasionalitas kita, oh saya tahu karena itu masuk akal sesuai dengan rasio kita. Dan waktu kita menggunakan metode seperti ini, maka di dalam pendekatan yang seperti itu ada bias-biasnya sendiri, dan kita perlu menyadari bias-biasnya ketika kita mengandalkan cara kita yang rasional. Ada yang empirical, oh secara empirical itu begini. Nah, bagaimana kita itu menyadari bias-bias kita terhadap pendekatan yang seperti itu. Ada yang mengatakan, oh melalui tradisi-tradisi yang saya terima. Kalau kita ngomong kita sebagai orang reform, kita memiliki ecumenical creed, kemudian kita memiliki reform confession, dan kita memiliki tradisi-tradisi gereja kita, dan kita menganggap bahwa tradisi-tradisi itu merupakan sesuatu yang juga memagari kita, sehingga kita mengerti sesuatu itu benar atau tidak benar. Istilahnya jika keluar dari tradisi kita, maka kita menganggapnya tidak benar begitu ya. Di dalam pendekatan yang seperti ini pun ada biasnya sendiri. Kita perlu berhati-hati dengan bias-bias yang seperti itu. Ada yang mengatakan ya kita itu mengerti sesuatu ya karena otoritas gitu. Otoritasnya siapa? Otoritas dari hamba-hamba Tuhan, dari dosen-dosen kita, dari para scholar yang kita percaya, dari para pakar yang kita percaya, yang ada di lingkungan kita gitu ya. Ataupun kita bisa berkata bahwa otoritas ilahi yang ada di dalam Alkitab begitu. Dan ketika kita menggunakan hal yang seperti itu, kita juga perlu menyadari bahwa yang seperti itu juga ada bias-biasnya sendiri begitu. Nah, oke. Selain berbicara secara epistemologis, kita juga perlu berbicara tentang metafisik ya. Jadi secara metafisik itu apa sih sebetulnya realita itu, dan bagaimana sih kita itu berinteraksi dengan realita itu gitu ya. Jadi hal yang seperti itu juga perlu kita sadari begitu. Jadi kita perlu memahami bahwa keyakinan kita akan kebenaran itu sebetulnya belumlah final gitu.
kebenaran itu merupakan satu kebenaran yang lebih besar daripada apa yang kita mengerti itu. Jadi pencarian kita akan kebenaran itu masih merupakan satu bentuk pencarian yang di dalam satu journey, masih di dalam satu perjalanan. Dan kalau pakai bahasa Alkitab itu, pemahaman kita itu already but not yet. Kita sudah memahami yang namanya kebenaran, tetapi yang sempurna itu belum menjadi bagian dari pemahaman kita. Namun, hal itu bukan berarti bahwa kita tidak memiliki harapan untuk mengerti. Kita bisa mengerti, tetapi mengertinya di dalam pemahaman yang ada dalam satu pengharapan. Kita masih mengharapkan bahwa akan ada sesuatu lagi yang disingkapkan kepada kita, disingkapkan lagi kepada kita, dan karena itu kita perlu menyadari bahwa waktu kita memiliki satu keyakinan akan kebenaran, kita itu meyakininya di dalam humility and conviction, di dalam satu conviction, di dalam satu keyakinan, tetapi keyakinan kita itu haruslah disertai dengan satu sikap, yakni humility. Jadi kita tetap sadar bahwa keyakinan kita itu limited, terbatas. Dan kita perlu menyadari juga bahwa ketika kita berinteraksi dengan realita, ya, kita itu ada di dalam satu dinamika bahwa kita itu bisa merangkul realita yang asing itu menjadi bagian dari hidup kita, tetapi di sisi yang lain kita itu memiliki jarak. Jadi kalau menurut bahasanya Paul Ricoeur itu ada appropriation and distanciation, ya. Jadi kita memiliki satu kemampuan untuk mengapropriasi sesuatu itu menjadi bagian dari diri kita, karena jadi nyambung apa yang ada di dalam kita dan apa yang ada di luar itu. Tetapi pada waktu itu tersambung, sebetulnya ada jarak, ada distanciation. Dan karena itu kita harus mengambil jarak supaya kita tidak over-identified begitu dengan truth yang kita pegang, padahal itu masih merupakan truth yang belum sempurna, begitu ya. Kemudian waktu kita berhadapan dengan informasi yang kita terima, maka kita perlu menyadari juga bahwa web of lies dan web of truth itu bukan sama sekali terpisah satu dengan yang lainnya. Melainkan web of lies and web of truth itu bercampur aduk menjadi satu. Akan mudah sekali bagi kita untuk mengatakan, membedakan begitu ya, satu dusta yang betul-betul dusta, yang tidak ada kebenaran sama sekali. Tetapi yang membuat sulit itu adalah ketika dusta itu diselimuti dan disertai dengan begitu banyak kebenaran. Dan di dalam realita hidup kita itu tidak black and white, tidak all good all bad, tetapi semuanya itu mix bersama-sama. Jadi bagaimana kita itu membedakannya? Mungkin kita perlu terus-menerus itu berdoa seperti doanya Nibur itu ya, supaya kita itu diberikan hikmat untuk membedakan antara yang harus kita ubah dengan yang harus kita terima. Jadi terkadang kita itu tidak bisa mengubah sesuatu, tetapi kita terpaksa harus menerimanya. Tetapi di batas mana kita itu harus mengubah dan di batas mana kita itu harus menerima. Jadi kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk membuat pemilahan-pemilahan yang seperti itu di dalam merangkul belief kita. Namun yang penting juga adalah kita perlu terus-menerus itu melakukan satu conversation dengan berbagai pihak. Jadi kita bahkan menantang presuposisi kita sendiri, menantang pemahaman kita sendiri, dan mencoba untuk mendengarkan suara-suara yang berbeda itu ya. Jadi mungkin itu complicated ya. Semoga tetap bisa dimengerti sih ya dengan singkat begitu. Ya, ini makin lama makin complicated. Terima kasih Pak Yohanes Budi. Dusta diselimuti kebenaran, itu yang membuat kesulitan kita. Kacamata prejudis kita seolah menghalangi mata kita, tetapi juga menolong kita untuk melihat ya, self-awareness dan kesadaran bahwa pencarian itu belum final. Saya mau ke Pak Agus Santoso. Kalau kita baca Alkitab kan kita juga begitu ya Pak ya, kita suka dengan interpretasi tertentu, kita mungkin kurang suka dengan interpretasi yang lain. Bagaimana ya kita bisa mengalahkan confirmation bias dan selective perception kita, Pak Agus? Ya, selamat malam
Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini dulu, bahwa ketika dusta, tapi itu dusta itu terus-menerus dihembuskan, dikatakan, dan itu terus-menerus secara sistematik dan sistematik dan apa tuh biasanya masif ya, terstruktur Pak, terstruktur ya, itu kata-kata itu seringkali itu kan TSM ya, TSM itu. Nah, ketika itu dihembuskan terus-menerus seperti itu, maka dusta itu bisa menjadi kebenaran. Nah, itu adalah kebenaran yang bias. Dan post-truth itu lebih ke arah itu sebenarnya. Ya. Jadi era-era itu mulai dari tadi gambarnya sudah diberikan, Donald Trump, lalu era di Indonesia itu di tahun 2014 dan 2019, itu kita bisa melihat satu fenomena yang begitu masif itu terjadi baik di Amerika, di Indonesia, dan dimanapun, seperti misalnya terjadinya peperangan di Libya sampai presiden terguling, lalu di Mesir, tapi kemudian dihantam lagi oleh tentara Mesir yang dibantu oleh Israel sehingga Ikhwanul Muslimin diruntuhkan lagi. Nah, kita masuk ke era seperti itu, yaitu era post-truth itu sendiri. Karena yang truth itu bagaimana itu kita nggak tahu, sudah seperti nggak tahu. Secara logika pun kepalsuan itu bisa jadi seperti kayak kebenaran, dan itu sudah nggak masuk akal gitu ya. Mereka sangat getol banget itu. Nah, sudah akal itu sudah nggak ada di situ seperti ya dalam tanda petik ya. Nah, Alkitab itu sebenarnya sudah mencatat itu. Itu taubahnya perjuangan Paulus. Ada seorang sarjana Inggris di Oxford, yaitu Ed Paris Sanders, itu menjelaskan tentang kisah Paulus yang mana dia mengalami seperti yang kita alami di masa kini, meskipun yang sekarang ini itu masif sekali karena sudah dibantu oleh teknologi informasi yang demikian maju. Tetapi pada saat itu memang sangat sederhana, tetapi masif juga, terstruktur, masif, lalu apalagi TSM tadi itu dia digerakkan oleh, dicatat di dalam Alkitab itu kelompok Yakobus. Jadi ketika misalnya si Paulus itu menginjil di Galatia, terus di situ kemudian didirikan jemaat Galatia. Lalu kemudian Paulus menginjil ke tempat yang lain, tidak beberapa lama, hitungannya itu cuma 1 tahun, 2 tahun, itu kelompok Yakobus pergi ke situ, secara masif memberikan hal-hal Injil yang menurut mereka harus ditambahin. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan harus melakukan hukum Taurat, harus melakukan ini, melakukan itu, dan yang lain sebagainya. Sehingga Paulus kemudian berusaha untuk membenarkan lagi itu. Itu sulitnya minta ampun. Gitu ya. Sampai ya dalam tanda petik, Paulus itu marah-marah. Sampai Paulus itu, aku heran, dalam bahasa Yunaninya, taumatso, aku heran. Tapi aku herannya itu ngomel-ngomel gitu. Itu kata-kata yang kasar sebenarnya. Atau kalau dibahasakan zaman sekarang dengan kata-kata kasar itu bodoh men gitu ya. Itu orang Jawa ngomong gitu. Kok bodoh men gitu loh gitu ya. Padahal aku sudah mengajarkan kepada kamu. Datang orang-orang ini secara masif, secara terstruktur, secara sistematik mengajarkan sesuatu yang lain. Kok ya mau gitu loh.
dan itu menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Padahal kebenaran sejati itu dari Kristus. Nah, itu Ed Perry Sanders itu mengatakan itu adalah bentuk spionisasi. Bentuk spionisasi yang terstruktur, yang masif, yang apalagi tadi sistematis gitu ya. Yang sistematis sehingga berubah itu di sisi dari Paulus dan jemaat. Tapi di sisi dari orang-orang Yahudinya, ketika orang Yahudi itu sudah memahami presaposisi tadi itu ya, sudah presaposisi dan pakai kacamata kuda, ya sudah gitu ya. Saya pernah itu di waktu saya melayani di Jerman, mereka itu sangat percaya banget sama terjemahan Luther. Mereka seperti kayak kacamata kuda. Ketika pengkhotbah itu membaca misalnya Good News-nya Jerman itu ada Gute Nachricht, terjemahan Gute Nachricht. Itu kok kayaknya kaget ya. Contohnya gini aja, kalau seorang pengkhotbah membaca dari terjemahan LAI Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, padahal mereka itu membawanya itu TB terjemahan baru, mereka seolah-olah wah bingung gitu ya, ini apa ini salah ini, kayaknya begitu, kayaknya tuh ada sesuatu yang asing gitu ya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini karena si pengkhotbah membaca dari BIMK atau kalau FAYH bacanya apalagi semakin beda lagi. Itu sesuatu yang kok keliru gitu loh. Nah, orang Yahudi itu seperti itu. Jadi dia hanya menganggap bahwa ini adalah kebenaran satu-satunya. Sehingga waktu saya di Jerman itu saya coba latih mereka dalam kelompok-kelompok kecil itu. Yang satu baca terjemahan baru, yang satu baca ini semuanya, kok beda-beda ya, gitu ya, kok beda-beda. Tetapi ketika mereka melihat perbedaan itu, mereka semakin kaya. Tidak satu begini. Karena apa? Itu tadi, yaitu ketika kita melihat banyak, itu akan lebih bijaksana di dalam kita memilih. Nah, itu dari sisi orang Yahudinya. Tetapi kenyataannya orang Yahudinya seperti itu. Dan ketika orang seperti itu, maka gampang sekali untuk dibangkitkan. Seperti orang-orang ini yang kita akan baca saja Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 dan 2. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tentanglah mereka. Ia berkata dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Paulus memberikan kebenaran yang sejati itu. Tetapi di bagian akhir di ayat yang ke 22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Nah, orang-orang yang kacamata kuda dengan presaposisinya sendiri dan tidak mau terbuka kepada yang lain, meskipun itu diberi penjelasan dalam kebenaran itu, toh mereka tidak bisa. Karena dari situ muncul radikalisme. Jadi radikalisme itu muncul dari mana? Ya dari kacamata kuda yang presaposisi yang ada ini sudah membentuk seperti itu. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi satu sudut pandang yang diceritakan terus-menerus
bisa saja diyakini dengan kuat ya, dan itu yang menjadi kesulitan buat Paulus ya, yang dijabarkan oleh E.P. Sanders. Itu sarjana perjanjian baru yang memicu pikiran-pikiran new perspective on Paul. Dan bahkan Paulus sendiri sampai ditolak ya di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul tadi yang dikutip oleh Pak Agus. Ini di kolom chat ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru muncul ya. Tapi saya masih ingin memberikan kesempatan untuk Pak Yuso Adinarta nih. Bagaimana Pak Yuso menyikapi tentang era post-truth ini, fake news, hoax, dan confirmation bias dan selective perception kita sendiri, Pak Yuso? Baik, terima kasih Pak Ihan, dan selamat malam rekan-rekan semua. Dan tadi sudah banyak insight diberikan oleh teman-teman narasumber sebelumnya. Saya ingin menggarisbawahi dan mungkin menambahkan beberapa hal yang cukup praktis. Jadi prinsip pertama yang pertama itu bahwa kita harus mengakui kita itu bukan kebenaran. Ini yang tadi Pak Yohanes Budi coba katakan ya, self awareness itu perlu punya kita. Kita bukan kebenaran. Kita bahkan orang yang berdosa jatuh, kita berdosa ya, dan kita bukan kebenaran. Nah, saya pikir tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang tergabung dalam post-truth itu yang mengakui bahwa dirinya identik dengan kebenaran. Kalau ada di antara kita mengakui diri kita adalah kebenaran, ya kita Tuhan Yesus, jangan-jangan ya, akulah kebenaran dan hidup ya, jalan dari kebenaran dan hidup. Ya, yang jelas satu, kita bukan kebenaran. Pertanyaan berikutnya, kalau kita bukan kebenaran, bagaimana kita bisa mengenali kebenaran? Ya, untuk mengenali kebenaran ini, ternyata Tuhan itu bekerja dengan multi aspek ya. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan memberikan kepada kita seperangkat fakultas ya dalam diri kita, jiwa, akal pikiran, dan lain-lain ya. Kita dicipta berupa dan gambar Allah sehingga kita itu bisa mengenali kebenaran, ya, bisa mengenali kebenaran. Tetapi masalahnya alat-alat untuk mengenali kebenaran yang sudah embedded di dalam diri kita, tadi kata embeddedness juga sempat disebutkan oleh Pak Hendra ya, itu kemampuan potensi untuk memiliki kemampuan mengenali kebenaran itu ada pada kita, tapi problemnya itu sekarang bias karena kita sudah jatuh dosa, tidak lagi berfungsi sempurna, sehingga apa yang kita katakan benar itu 100% tidak mungkin benar 100%. Nah, ini kalimat yang mungkin tautologi ya. Kita bisa pastikan bahwa tidak ada satupun teologi yang ada di bumi ini yang sempurna 100%, tidak ada. Tetapi yang ada adalah teologi yang sehat atau teologi yang kurang sehat. Teologi yang bertumbuh atau teologi yang mandek, stagnan, atau teologi yang justru mengalami kemunduran. Seperti itu. Jadi ada itu, tidak ada teologi yang sempurna. Satu teologi sempurna berada di atas segala sesuatu. Waktu tadi Pak Yohanes Budi mengatakan juga begitu. Waktu kita mengklaim seperti itu, kita bisa dipastikan kita sedang bias, confirmation bias ya, karena kita lahir di lingkungan itu, karena kita punya pengalaman tertentu yang menurut kita menyentuh kita, tetapi yang menyentuh kita belum tentu menyentuh orang lain. Yang diterima oleh komunitas tertentu belum tentu diterima oleh komunitas yang lain. Perspektif kita bukan perspektif yang universal. Misalnya seperti itu. Jadi waktu kita mengklaim sesuatu itu sangat-sangat universal, nah ini kita harus hati-hati. Nah, ini kita perlu aware. Nah, selain dari kita diberikan kemampuan yang tertanam di dalam diri kita, embedded ya, embedded potentiality, potensi untuk mengenali kebenaran, tetapi sayangnya itu adalah sesuatu yang sudah bias, sudah berjatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam kalau kita membaca Alkitab ya. Tuhan itu selalu mengkomunikasikan dirinya dengan berbagai macam cara dan berulang kali. Ya. Nah, ini jadi lewat pengalaman hidup, lewat objek-objek di luar kita, lewat kejadian, lewat peristiwa, lewat mujizat, lewat perkataan, pengajaran langsung. Ini yang sebenarnya semuanya itu diberikan oleh Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api. Supaya kita itu tidak boleh terus-menerus berkemah di satu tempat, tetapi berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan. Pak Yohanes Budi katakan, kita ini sedang dalam sebuah perjalanan, it's a journey. Mengenal Tuhan juga berjalan dengan Tuhan, bergaul, bergumul, ya, dan mempunyai relasi, relasional itu.
Nah, jadi ini yang untuk tidak memperumit lagi, dua aja itu ya. Satu, di dalam diri kita diberikan potensi. Kedua, Allah mengkomunikasikan dirinya lewat apa yang ada di luar kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali kebenaran itu? Nah, kita harus matchingkan ya antara yang di dalam dengan yang di luar. Jadi realitas itu ada dua aspek, sesuatu yang realitas yang sifatnya subjektif dan realitas yang sifatnya objektif. Subjektif yang ada di dalam diri kita, sebagaimana yang perspektif kita percayai, pegang, dan seterusnya, dan sesuatu yang realitas yang ada di luar diri kita. Nah, kalau tidak match, mari kita dengan rendah hati, dengan humble, Pak Yohanes Budi tadi katakan dengan humility, bahwa kalau tidak match, ada sesuatu yang terkilir di sana. Ada sesuatu yang kita harus berikan tanda, ya, entah yellow flag, ya, bendera kuning, bendera merah, atau bendera hijau. Ya, kita harus cek. Dan semuanya dalam perjalanan. Nah, kalau kita menggunakan bahasa dari Pannenberg, ya, Pannenberg itu klaim terhadap kebenaran harus kita mengerti di dalam kerangka professional truth. All truth selama kita ada di dunia ini, all truth. Artinya sama seperti yang kalau dipakai di dalam diktum yang dipakai di dalam pengadilannya. Dia itu kita anggap benar sebelum terbukti salah, gitu misalnya, sebelum terbukti salah. Nah, profesional ini dalam pengertian bahwa kita menjaga jarak, kita tahu sekarang yang saya anggap benar, ini belum tentu akan selamanya benar. Tetapi sampai saya sebelum menemukan kerangka yang lebih baik, maka saya memegang hal ini. Nah, jadi pada saat yang sama kita tidak jatuh dalam relativisme, ya, bahwa semuanya benar, ya, padahal berkontradiksi. Itu kita tidak ke sana. Di sisi yang lain, kita juga humble enough untuk tidak mengatakan bahwa saya adalah kebenaran, saya katakan selalu benar. Jadi ada open tetapi with cautious, ya. Kita punya prinsip, tetapi kita tidak menganggap prinsip kita itu sudah 100% sempurna karena kita menyadari kita ini orang berdosa. Ya, di dalam teologi reform kita menemukan prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya. Jadi misalnya di dalam Second Helvetic Confession dan ada beberapa kredo yang lain itu dikatakan bahwa kredo-kredo ini tidak mengunci pertumbuhan, kredo ini tidak identik dengan Alkitab, tidak identik dengan Tuhan, kredo ini masih bisa keliru. Nah, itu ada kesadaran itu. Tetapi pada saat yang sama, ya, ada pengakuan bahwa ini posisi kami, tetapi kami sampai reformanda, kami bersedia dikoreksi. Jadi no problem. Nah, ini perbedaan dengan tradisi Lutheran dengan Reform itu di sana. Kalau Lutheran itu dikunci sampai di Formula of Concord, ya. Tidak ada lagi pengakuan-pengakuan iman setelah abad 17 misalnya, ya. Nah, tetapi kalau Reform sampai sekarang masih terus memproduksi pengakuan iman. Karena berusaha menghidupi itu, bahwa yang kita percaya itu belum tentu absolut. Tetapi Allah itu absolut. Kita percaya Allah yang absolut. Kita percaya firman yang absolut. Kita percaya Alkitab yang absolut. Tetapi cara kita membaca Alkitab itu yang tidak pernah absolut. Cara kita membaca Alkitab, diri kita baca ini karena kita percaya kita tidak identik. Nah, tetapi selama bukan berarti oh ya sudah berarti kita relatif, enggak begitu, ya. Tapi kita selalu ada titik mula. Jadi kita bermula kepada sebuah posisi yang ini embedded, yang cultural, yang personal, yang mungkin kadar subjektifnya itu besar. Ya, everybody has to start somewhere. Kita harus mulai dari sesuatu. Tetapi jangan lupa bukalah diri kita supaya kita itu tidak terjebak dalam confirmation bias. Cuman memang saya menyadari apa yang dikatakan Pak Wilson tadi, ya. Masalahnya sekarang informasi itu too much, too easy, dan too fast. Ini ya, sehingga kita itu kelepak-kelepak gitu ya, overloaded dengan segala macam itu. Maka saya pikir kita perlu wise melakukan filterisasi karena itu juga tidak semuanya itu mempunyai kegunaan yang sama, ya. Saudara tidak perlu membaca hoax yang sudah terbukti hoax gitu misalnya. Tetapi pada saat yang sama kita
tidak menutup diri, menganggap diri kebenaran. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak Ihan. Oke. Semoga ini bisa menyimpulkan sedikit, memberikan kita posisi, starting point secara praktis, bagaimana kita menjadi orang beriman di tengah zaman yang post-truth ini. Ya, tidak menganggap diri kebenaran, terus membuka diri, tetapi juga tidak berarti anything goes ya, semua boleh saja ya, melainkan tetap punya prinsip. Nah, supaya kita tidak too much, too fast, dan too easy, mungkin kita perlu istirahat dulu sejenak. Ada informasi sedikit yang akan diputarkan oleh Pak Ivan untuk kita semua, sembari memberi kesempatan untuk narasumber dan audiens untuk istirahat. Habis ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah panas yang ada di kolom chat. Silakan Pak Ivan. Secara pribadi, ketika saya melewati masa remaja saya di kampus ini, saya merasa ditolong untuk menemukan identitas dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami bagaimana kampus ini membentuk saya secara kognitif untuk membentuk kerangka teologi berdasarkan teologi Reform Injili, serta membekali dengan berbagai kemampuan praktikal pelayanan baik dalam konseling maupun ibadah, serta mengasah spiritualitas saya yang bertumbuh secara otentik sesuai dengan keunikan jiwa yang Tuhan ciptakan. Proses konseling yang saya jalani menolong saya untuk lebih mengenal diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga saya dapat memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Di samping itu, komunitas STTRI yang ada menolong saya untuk bertumbuh dan belajar menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Bukan hanya memberi pengetahuan dan gelar, STT Reform Indonesia sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinamis dan integratif, berkomitmen untuk menolong tiap mahasiswa untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin, dan para konselor profesional yang akan melayani Tuhan dengan relasi dengan Tuhan yang solid, dan juga memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan, dan juga hati yang berkobar-kobar, melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sekadar melayani, bukan sekadar terlibat dalam aktivitas dan memenuhi jadwal. Itulah sebabnya di STT Reform Indonesia ini, setiap mahasiswa akan dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan, digembalakan supaya mereka bisa menggembalakan, mereka dibimbing supaya bisa membimbing orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang integratif dan holistik, artinya secara konkret, tiap mahasiswa akan dibimbing, dimentor dalam program-program yang ada, dalam pemuritan, dalam konseling pribadi, sehingga mereka boleh bertumbuh sebagai pribadi yang utuh untuk siap melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Terima kasih, selamat bergabung kembali Bapak Ibu. Mungkin ada sahabat-sahabat baru yang bergabung dengan kita malam ini yang belum terlalu kenal dengan STTRI. Sehingga mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya ingin mengutarakan pertanyaan itu kepada Pak Wilson Suwanto yang adalah Kaprodi Program Studi Sarjana Teologi. Kalau buat teman-teman yang baru berkenalan, apa saja sih program studi dan konsentrasi studi di STTRI? Apa bisa menolong kita menghadapi post-truth, Pak Wilson? Iya, terima kasih Pak Ihan. Program studi di STT Reform Indonesia itu ada 5 ya. Jadi sarjana teologi itu untuk S1, jadi tidak ada spesialisasi karena kan S1 ya. Jadi itu hanya teologi. Tapi ketika menuju S2 kita ada Master of Theology atau MTH, itu ada 4 konsentrasi. Baik itu teologi integratif atau praktika dengan fokus pada pemuritan, ibadah, dan juga konseling. Ya. Tentunya di luar 2 program studi ini juga ada sertifikat pelayanan. Bagaimana misalnya dengan profesional yang tidak mungkin misalnya mengambil kelas dalam format satu program studi yang untuk mencapai gelar, mereka bisa mengambil program sertifikat pelayanan, baik itu gerejawi, ibadah, pendidikan, bahkan pelayanan konseling awam. Ya. Jadi sebetulnya cukup banyak cabangnya. Dan bagaimana STTRI dalam proses belajar mengajar ini juga memperlengkapi mahasiswanya misalnya untuk menghadapi zaman post-truth. Saya boleh katakan begini, ciri khas studi di STTRI itu menekankan 3 hal, ya 3I lah kalau boleh saya katakan ya. Yang pertama tuh individual. Jadi memang sejak awal ketika misalnya menginterview mahasiswa itu kita memastikan memang yang bersangkutan terpanggil. Ya itu kan panggilan ya. Ini sekolah nggak sekedar akademik atau profesional, tetapi juga sebuah calling, panggilan. Itu sebabnya nggak hanya tes begitu ya, tes akademik, tetapi juga interview. Bahkan bukan cuma dengan satu dosen, dengan beberapa dosen termasuk psikotes. Intinya bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi karena memang kita sungguh serius soal panggilan pribadi. Itu yang saya kira bisa menolong kita juga bagaimana meresponi post-truth ini secara bertanggung jawab secara individu dengan melalui pembentukan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya pas sudah diterima, bahkan selama masa studi, bahkan setelah lulus sekalipun, karakter, kerohanian, keterampilan sosial, respon kepada pergumulan krisis itu tetap menjadi perhatian para dosen dan seluruh keluarga besar dari STTRI. Yang kedua, I juga saya sebutkan di sini adalah integrasi ya. Jadi secara keilmuan kan banyak sekali ilmu ya, dogmatik, historika, seperti kita lihat di narasumber kita malam hari ini kan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kita percaya seluruh kebenaran itu kebenaran Allah. Dan kita ingin sebetulnya lulusan STTRI itu dari program studi apapun bukan hanya terekspos kepada berbagai disiplin ilmu, tetapi bisa melihat benang merah kebenaran Tuhan ya di dalam berbagai disiplin ilmu tersebut sehingga terintegrasi begitu loh ya. Orang sering berkata begini, tidak semua hal dipelajari di STT. Jelas, tidak semua hal juga dipelajari di universitas. Tidak ada universitas yang mengajarkan segala sesuatu kan. Tetapi yang STTRI bisa perlengkapi mahasiswanya adalah dengan belajar berpikir secara integratif. Ya, jadi menjadi seorang learner atau murid yang belajar ya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh para narasumber kita, membuka diri, membuka pikiran, melihat bagaimana semua itu adalah ekspresi juga kebenaran Tuhan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang dusta, dan sebagainya. Dan ini juga yang ketiga kita sangat menekankan setelah integrasi, yaitu integritas. Karena pada akhirnya integrasi ini nggak sekedar di level akademik kan, oh saya tahu ini, dan saya bisa memformulasikan pandangan, tapi itu betul-betul menjadi bagian dari kehidupannya sehingga otentik, ya tidak hanya secara akal dia mengerti itu loh, hal ini, hal itu, tapi dia juga menghidupi itu. Jadi integrasi dan integritas itu kita bicara keutuhan ya, Pak Ihan ya. Jadi kita ingin menyentuh the whole being. Itu kerinduan kita dalam proses studi di STTRI ini. Saya yakin ketika kita mempunyai semangat spirit whole being, wholeness ini, saya yakin kita dibekali dan diperlengkapi menghadapi arus dari postmodern dan termasuk post-truth yang sangat fragmented dan disintegrated. Itu saya kira adalah jawaban STTRI terhadap tantangan post-truth. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ihan.
Oke, nih kalau di antara audiens atau pendengar udah ada yang lama diketuk hatinya oleh Tuhan, juga mempertimbangkan untuk studi teologi dan sebagainya, apa yang harus dipersiapkan sih Pak Wilson? Ya ada beberapa hal, secara akademik, para calon ya, aplikan itu perlu juga, ada pengetahuan Alkitab secara umum, tentu bahasa Inggris sangat-sangat penting. Karena perpustakaan kita dan bukan hanya perpustakaan kita, perpustakaan di Indonesia, saya yakin juga banyak sekali buku yang berbahasa Inggris ya. Termasuk juga kemampuan membaca, enggak sekadar membaca tapi memahami ya, comprehension dan juga kemampuan bahasa Indonesia untuk menulis. Jadi itu saya kira skill-skill yang bisa dipersiapkan, itu secara akademik ya, tetapi secara mental dan spiritual, pembentukan itu menuntut kita siap pembenturan ya. Kita harus siap berbenturan dengan hal-hal yang kita sebetulnya belum pernah dengar dan tidak pernah percaya hal itu, tetapi ketika masuk ke dalam lingkungan belajar di STT, seperti STTRI ini, ya akan ada benturan dengan apa yang kita selama ini percaya. Dan itu adalah proses pembentukan ya dari berbagai dosen dengan berbagai expertise dan juga pergumulan dan sudut pandang mereka. Dan secara skills juga perlu juga sebelum masuk ya, sebelum apply, bertanya kepada diri bagaimana saya bisa disiplin belajar dan mengatur waktu, berinteraksi dengan sesama, bekerja sama dengan semua pihak ya. Jadi ini adalah hal-hal yang secara umum saya katakan bisa menjadi persiapan. Saya sendiri sebelum masuk ke STTRI belajar bahasa Yunani selama 6 bulan ketika saya di SMA kelas 3. Jadi ada hal-hal yang kita bisa persiapkan ya di tengah di dalam proses ini. Saya yakin kalau memang Tuhan memanggil seorang individu, dia juga memperlengkapi dan mempersiapkannya. Itu yang perlu dipersiapkan dan tentunya mungkin kalau saudara juga bertanya kemana ya kita bisa cari informasi ini lebih lanjut ya, silahkan ke bit.ly/calon mahasiswa dan ingat saudara-saudara mungkin kalau yang sekarang ini sedang bergumul ya dengan panggilan Tuhan secara pribadi, Juli itu adalah gelombang terakhir penerimaan. Jadi ya tentu saya, para dosen juga tidak ingin memburu-buru pergumulan seseorang ya, itu kan waktunya Tuhan. Tetapi kalau memang ini adalah sesuatu yang saudara sudah gumulkan sekian lama, coba pertimbangkan 1 bulan ini ya, itu adalah gelombang terakhir dan catat informasi yang tadi sudah diperlihatkan dalam video dan juga kontak person kita adalah Bapak Ivan Santoso yang bersedia memberikan jawaban kepada setiap pertanyaan saudara. Saya yakin memang menjalani panggilan Tuhan itu is a whole life ya. Jadi memang kita mengerti kalau orang punya banyak pertanyaan, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Jangan sungkan, saudara sekalian, saya encourage saudara boleh bertanya pada Pak Ivan yang more than happy ya untuk memberikan jawaban ya supaya ketika saudara juga menjalani proses menjawab panggilan Tuhan ini, saudara boleh mendapati bahwa STTRI adalah tempat yang tepat ya. Jadi itu yang saya kira Pak Ihan yang bisa saya bagikan soal persiapan. Oke, terima kasih Pak Wilson. Saya lihat di kolom chat ada yang menanyakan soal studi juga. Silakan menghubungi Pak Ivan Santoso ya untuk keterangan yang lebih mendalam. Nah, ini udah saatnya nih kita coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang beredar di kolom chat. Ini banyak sekali yang interesting. Yang pertama ini soal penginjilan ya dari Pak Oltor Hardianto. Karena bidang praktika ini bagiannya Pak Wilson juga, jadi saya lempar ke Pak Wilson ya. Pertanyaannya, apakah pekabaran Injil lewat media sosial atau WA tanpa dialog dengan sasaran benar berdasarkan firman Allah? Jadi tampaknya posisinya adalah melihat kalau penginjilan lewat medsos atau WA itu seringnya tanpa sasaran yang benar ya. Itu bagaimana komentarnya Pak Wilson? Iya, ada 2 aspek di dalam kita bicara penginjilan. Satu proklamasi, satu arah. Yang kedua adalah dialog. Ya, kalau yang ditanyakan ini di medsos adalah sesuatu yang bersifat satu arah, saya asumsikan itu adalah posting-posting yang bersifat proklamasi begitu ya. Itu memang sesuatu yang kita juga oke dengan itu dan kita perlu melakukan itu juga untuk meng-counter banyaknya fake news begitu kan, dengan membagikan good news, satu arah. Tetapi tentunya ketika ditanya bukankah perlu juga dialog? Iya, jelas Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Ketika dia memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, dia juga berdialog tentang kehidupan perempuan tersebut ya. Demikian pula Filipus dan sida-sida Etiopia.
Jadi ada dua hal memang yang menjadi tugas orang Kristen, baik secara monolog ya, secara satu arah, proklamasi maupun secara dialog, begitu kan? Misalnya Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah memberikan jawab kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang pengharapanmu. Jadi ada hal di mana kita secara proaktif memproklamasikan, ada hal di mana kita secara responsif ya, menjawab pertanyaan atau tantangan atau bahkan kesalahpengertian tentang iman Kristen. Jadi intinya memang penginjilan itu sangat kaya. Di dalam Alkitab itu ada berbagai bentuk dan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita memutuskan memakai cara yang mana, gitu kan? Misalnya ketika saya naik kapal malam-malam begitu ya dari Kalimantan ke Jakarta, saya tidak bisa tidur. Kemudian saya berdialog dengan seseorang. Nah, kemudian di situ ada kesempatan berbicara tentang Injil, begitu kan? Jadi dua arah. Tetapi pada zaman medsos ini di mana kita sangat dibatasi, tidak boleh bertemu orang dan interaksi sangat terbatas, kita juga perlu mengingat penginjilan is primarily proclamation. Itu kadang-kadang tidak juga harus melihat dan menguasai maksudnya siapa lawan bicara kita, karena tidak selalu mungkin hal itu. Tapi tentu saja itu hanya salah satu ya. Cuman saya katakan ya itu is primarily proclamation and secondarily is dialogical, sesuatu yang bersifat dialogi seperti Tuhan Yesus lakukan itu. Jadi kira-kira itu dari saya, Pak Ihan, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Oltor ya. Oke, terima kasih Pak Wilson. Kita ke pertanyaan berikutnya ini tampaknya lebih bersifat filsafat ya. Jadi saya coba lempar ke Pak Hendra Tamrin. Bagaimana menyikapi dekonstruksi? Ini kata yang sangat sering muncul dalam pikiran postmodernisme ya. Tetapi dekonstruksi post-truth ini yang diserang kekristenan. Gimana sikap kita, Pak Hendra? Iya, saya pikir begini ya, masalahnya begini. Kalau kita melihat tentang ini ya, postmodernisme sendiri ya, yang ini ada kaitannya dengan dekonstruksi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan ya, di antara para postmodernis itu sendiri juga kan tidak seragam di dalam pemahaman mereka ya. Ada postmodernis yang radikal, ada juga postmodernis yang lebih moderat ya. Misalnya antara Gadamer dengan Derrida jelas berbeda ya. Gadamer itu berupaya untuk menyelamatkan objektivitas dari bahasa ya. Nah, sementara kita tahu sendiri kalau Derrida kan berupaya melakukan dekonstruksi ya. Bahkan sangat menarik ya, penelitian belakangan menunjukkan bahwa Gadamer itu menggunakan banyak sekali sumber-sumber dari Agustinus, Thomas Aquinas, kemudian Nicholas of Cusa, dan juga dari banyak sekali sumber-sumber bapak-bapak gereja untuk mengkonstruksi konsep tentang bahasa di dalam perspektif teologi logos ya, dari bapak-bapak gereja ya. Nah, jadi sangat menarik ya, orang melihat bahwa Gadamer ini sendiri berupaya untuk menghindari fondasi teistik dari pandangannya dia, tetapi sebenarnya dia juga meminjam dari fondasi teistik itu sendiri ya. Jadi misalnya konsep tentang bahasa dari Gadamer itu dikonstruksi berdasarkan konsep logos. Jadi sama seperti logos itu tidak diciptakan dan tidak diemanasikan oleh sang bapak. Demikian juga bahasa atau internal word itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat kekal juga. Nah, jadi memang sangat menarik ya. Nah, sementara Derrida sendiri berupaya untuk melakukan dekonstruksi, dan kita tahu sendiri ya. Nah, tetapi saya mau sampaikan satu hal kepada kita ya. Ada hal yang sangat menarik ya. Yang menarik itu adalah bahwa kadang-kadang para postmodernis ini juga tidak konsisten ya. Saya ambil satu contoh, ini contoh sangat menarik ya, sangat menarik mungkin ya. Nah, pernah suatu ketika ya, kita tahu sendiri ya, Derrida itu pernah menulis satu buku tentang gramatologi. Dan kemudian buku tersebut dikritik oleh siapa? Oleh seorang filsuf analitik ya dari Amerika yang bernama John Searle ya. John Searle itu sangat terkenal ya dengan Chinese restaurant ya. Nah, John Searle itu mengkritik pandangan Derrida ya. Nah, jadi bukunya John Searle itu kalau tidak salah judulnya adalah Reiterating the Difference, Reply to Derrida. Jadi Reiterating the Difference, Reply to Derrida. Nah, di dalam buku tersebut John Searle ya itu mengkritik pandangan-pandangan Derrida yang berupaya mendekonstruksi kebenaran dan makna. Nah, kemudian artikel tersebut ditulis dalam 10 halaman. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Derrida mereply balik dari si Searle ini. Dan Derrida mereply balik 92 halaman. Intinya Derrida mengatakan bahwa si Searle ini misunderstood, misrepresent, dan kemudian tidak fair terhadap pandangannya dia gitu. Nah, si Searle ini tidak jawab sih, cuma ketawa-ketawa aja sih. Nah, disinilah si Searle ini menemukan ada suatu hal yang disebut sebagai inkonsistensi. Dan beberapa dari murid Derrida itu jelas, ada beberapa pengamat mengatakan itu cukup tertawa ya, maksudnya cukup sedih juga melihat sikap Derrida seperti itu ya. Jadi artinya ini yang mau katakan kepada kita bahwa di dalam konsep tentang
kebenaran itu ya, kita tetap tidak bisa menghindarkan diri dari keberakaran kita kepada kebenaran. Kenapa? Karena kita mempunyai disebut sebagai epistemic duty. Nah, ada beberapa teori tentang kebenaran ya, tetapi salah satu teori dari kebenaran adalah bagaimana kita memenuhi kewajiban kita terhadap kebenaran atau yang disebut sebagai epistemic duty. Nah, jadi manusia itu punya namanya moral duty. Jadi kita mempunyai semacam ougness ya di dalam pandangan Immanuel Kant untuk mentaati norma-norma tertentu demi untuk norma-norma itu. Tetapi manusia juga memiliki yang disebut sebagai epistemic duty, yaitu kita juga mempunyai suatu ougness untuk mentaati yang disebut sebagai prinsip-prinsip kebenaran yang tadi Pak Yusuf mengatakan sudah diciptakan oleh Tuhan itu di dalam kesadaran kita. Nah, jadi itulah sebabnya maka kita pasti akan berupaya untuk mencari yang disebut sebagai yang benar itu. Tidak mungkin tidak. Makanya tadi saya katakan bahwa kita bisa saja bias, tetapi kita tidak mungkin tidak memiliki alasan yang baik ya yang menurut kita untuk memilih suatu keputusan. Kalau kita misalnya berpikir secara normal. Nah, itulah sebabnya maka kebenarannya tetap ada, tapi saya melihat seperti yang tadi Pak Yusuf juga katakan bahwa kebenaran itu bersifat profesional, ya. Bahkan dalam beberapa pemahaman terakhir itu kebenaran bukan merupakan kualitas yang berasal dari diri manusia. Kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat transcendent. Kebenaran itu bukan sesuatu yang bersifat imanen, ya. Nah, di dalam reformational filosofi misalnya tokoh-tokoh seperti Hermann Doyewerk maupun Vollenhoven itu berupaya untuk melihat bahwa kebenaran itu pada hakikatnya adalah suatu kualitas yang bersifat transcendent. Jadi bahkan manusia bisa berpikir secara logis karena berpikir secara logis itu merupakan modus keberadaan dari manusia. Kalau kita melihat ada 14 modal aspek dari Doyewerk misalnya, salah satunya adalah logik. Jadi modus keberadaan manusia dalam dunia ini adalah berpikir secara logis. Nah, itulah sebabnya maka tidak bisa kita menghindarkan diri dari berpikir secara logis, meskipun kebenaran itu sendiri pada hakikatnya transenden dan kita membutuhkan upaya untuk mengaproksimasi kebenaran secara progresif sampai kita betul-betul dapat mencapai hal itu. Tetapi itu harus dilakukan di dalam suatu konteks dialog. Saya setuju dalam hal ini dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Gadamer. Kita perlu melakukan fusi. Jadi horizon kita, prejudis kita itu perlu siap untuk dibenturkan dengan horizon dari objek. Dan di dalam benturan itu atau di dalam dialog itu ya, dalam dialog lebih halus bahasanya ya, kita siap untuk mengalami transformasi dalam hal prejudis kita. Prejudis kita bisa saja ditantang untuk diubah, bahkan untuk berisiko untuk untuk ditolak dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini saya berpikir ya bahwa tetap ada namanya embeddedness kita di dalam kebenaran, karena kebenaran merupakan logik, itu merupakan modus keberadaan kita sebagai manusia. Ya, saya kira begitu Pak Ihan ya. Terima kasih Pak Hendra. Jadi memang ada penafsir Derrida yang bilang Derrida itu kan dari tradisi Yahudi ya, sehingga dia memang terbiasa juga menyikapi teks itu dengan detail. Dan salah satu klaim di dalam filsafat Derrida adalah teks itu sendiri bisa membantah teks itu sendiri, begitu ya. Dan tidak ada hal yang di luar teks begitu, sehingga dia menjawab John Searle seperti itu. Nah, dari Pak Hendra tadi bahwa kita sendiri harus siap juga untuk dikritik dan melakukan dialog dan mencapai fusi horizon itu ya. Saya ingin ke Pak Yohanes Budi ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, masih juga berkisar soal kebenaran dan juga tampaknya menempatkan postmodernisme sebagai ancaman terhadap gereja ya. Ini pertanyaan dari Pak Rudi Sutanto misalnya, apakah memang ada kebenaran itu karena yang ada kebenaran absolut milik Allah saja? Nah, ini semua filsuf postmodern mungkin akan cukup setuju ya dengan bahwa kebenaran absolut itu tidak ada di dalam diri manusia begitu ya. Lalu tapi ada pertanyaan dari Costa Jeremy di sini yang ditanyakan, bagaimana cara merubah pandangan suatu gereja atau komunitas yang ada di dalam gereja yang sudah mulai mengandung ajaran postmodern? Pak Yohanes Budi. Oke. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu tentang kebenaran, tentang absolutnya, dan juga yang kedua itu tentang gereja ya, gereja yang sudah tercemar oleh postmodern mungkin ya. Yang saya perlu klarifikasi lebih lanjut itu yang kedua, gereja yang tercemar postmodern itu maksudnya sudah kemasukan postmo dan kita akan apakan gereja itu? Kira-kira begitu ya. Oke, jadi yang pertama tentang kebenaran, apakah ada kebenaran yang absolut? Ya, jadi kita perlu memiliki klarifikasi terlebih dahulu bahwa
ada kebenaran yang diberikan oleh Allah, ada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah dan respon dari manusia. Kebenaran yang diwahyukan Allah merupakan satu kebenaran yang absolut, ya. Tetapi bagaimana kita memahami kebenaran itu merupakan satu upaya manusia untuk meresponi kebenaran Allah. Nah, di situ kita mendapati adanya berbagai keterbatasan kita sendiri. Jadi karena kita itu terbatas, maka kita kebenaran itu sendiri bukan sudah menyatu dengan diri kita. Seperti tadi saya kemukakan ya, bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses penemuan, di mana kita itu kemudian terus berjalan dan mencari kebenaran itu. Dan yang namanya penemuan itu ada hal baru lagi yang disingkapkan kepada kita, dan ada hal baru lagi yang disingkapkan kepada kita. Dan kalau kita lihat seperti sejarah penulisan Alkitab pun, kan tidak seluruh kejadian sampai wahyu itu diwahyukan di dalam satu periode yang sama, begitu kan ya. Dan di dalam penulisan Alkitab itu sendiri pun, di dalam sejarah pewahyuan itu pun, kita bisa melihat bahwa ada satu bentuk progresifnya, ada satu bentuk developmentalnya, perkembangannya. Jadi kita perlu membedakan dua hal itu. Yang pertama adalah kebenaran yang diwahyukan Allah dan juga respon manusia untuk memahami kebenaran yang diwahyukan Allah. Dan yang sebenarnya belum sempurna itu apa? Yang belum sempurna bukan kebenarannya. Yang belum absolut itu apa? Yang belum absolut bukan kebenarannya, tetapi adalah discovery kita tentang kebenaran itu sendiri. Ya, penafsiran kita akan kebenaran itu sendiri. Itu yang belum absolut, itu yang belum sempurna, itu yang kita tidak boleh mengabsolutkan kebenaran kita dengan berbagai bias kita, gitu. Dan itu yang sebenarnya. Karena itu ada baiknya bagi kita itu untuk membuka wawasan, untuk terus berdialog juga dengan mereka yang berbeda, dan juga untuk belajar mendengarkan mereka yang berbeda dengan kita, sekalipun kita tetap memiliki satu posisi kita sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang gereja. Ketika gereja itu sudah terpengaruh postmodern, bagaimana kita memurnikan gereja itu, gitu ya pertanyaannya. Nah, ini terkait sekali dengan bagaimana respon kita itu terhadap budaya, respon kita terhadap cara pandang orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya. Jadi secara umum orang Kristen itu memiliki beberapa respon ya. Yang pertama itu ya pokoknya kita sudah punya budaya sendiri. Kita sudah punya cara pandang sendiri yang berbeda dengan kita, pokoknya kita singkirin, pokoknya kita nggak mau dengar, pokoknya kita anggap itu sesat, pokoknya kita anggap itu semua dari setan. Jadi dengan kecenderungan seperti ini, ada satu kecenderungan untuk anti budaya, anti pokoknya yang berbeda ya, mau budaya yang berbeda, mau cara pandang yang berbeda, mau filsafat yang berbeda, mau sains yang berbeda, semua yang berbeda itu anti. Tetapi ada juga yang kemudian itu sifatnya adalah ya kekristenan itu pikiran kita itu merupakan bagian dari kebenaran yang umum. Jadi ada kebenaran yang umum dan kita itu ada kebenaran yang khusus. Dan kebenaran umum itu ya merupakan konteks besarnya, sedangkan kebenaran khusus itu adalah konteks kecilnya gitu. Tetapi ada juga yang menempatkan posisi itu adalah berbagai kebudayaan yang lain, berbagai cara pandang yang lain itu bisa digunakan untuk memperkaya dari pemahaman iman kita sendiri sebagai orang Kristen. Begitu ya. Jadi ada berbagai variasi di situ. Tetapi intinya yang saya ingin kemukakan adalah tidak akan pernah ada, gereja itu tidak akan pernah terisolasi dari dunia itu. Kalau gereja itu terisolasi dari dunia, maka gereja itu tidak ada artinya apa-apa di tengah-tengah dunia ini. Dan di tengah-tengah dunia postmodern ini, gereja juga tidak terisolasi dari pandangan postmodern. Sama seperti gereja di gereja mula-mula tidak terisolasi dari pengaruh antiquity begitu ya. Kemudian gereja di abad pertengahan tidak pernah terpisah dari pandangan skolastik medieval, dan juga gereja di era modern tidak pernah terpisah dari modernisme. Dan sama seperti sekarang, gereja di tengah-tengah zaman postmodern, kita juga tidak pernah terpisah dari namanya postmodernisme. Jadi istilah memurnikan gereja dari postmodernisme mungkin perlu dipikir ulang begitu. Tetapi adalah bagaimana kita dipanggil
menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang postmodern ini. Bagaimana kita berinteraksi. Jadi ketika gereja itu berinteraksi, teologi Kristen itu berinteraksi, itu kan bersikap bukan menerima semuanya, tetapi juga bukan menolak semuanya, tetapi melakukan satu critical thinking, dan melalui critical thinking itu berinteraksi, dan melalui berinteraksi itu menjadi saksi. Jadi bahkan pergerakan-pergerakan zaman itu menolong kita juga untuk melihat bias-bias kita sendiri. Masing-masing zaman memiliki biasnya sendiri. Dan ketika kita berada di era postmodern ini, kita juga melihat bias-biasnya modern itu, gitu. Ya, dan kita mulai mengkoreksi bias-bias kita yang juga ada bersama-sama dengan modern. Tetapi apakah semua budaya postmodern itu boleh kita masukkan ke gereja? Tentunya tidak, ya. Dan itu tadi, kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk memilah, untuk membedakan, begitu ya. Yang mana yang bisa kita terima, yang mana yang tidak perlu kita terima. Dan bahkan di dalam diri kita sendiri itu kan bukan murni. Jangankan satu konsep itu murni hitam atau murni putih. Di dalam diri kita pun itu terdapat begitu banyak campuran-campuran. Karena itu kita perlu meminta hikmat, seperti tadi saya kutip doanya Reinhold Niebuhr itu ya, meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan, untuk bisa memilah, dan juga harus berani mengubah yang harus diubah, dan bahkan ada hal-hal yang tidak baik mungkin, tetapi menyatu dengan kita dan sulit sekali untuk dipisahkan begitu, dan itu menjadi realita yang harus diterima, bahkan harus berani untuk menerima begitu ya. Jadi itu yang perlu, yang bisa saya jawab mungkin ya. Makasih Pak Yohanes Budi. Ini pertanyaannya makin panjang ya, banyak yang tulis pertanyaan lagi di bawah. Jadi saya mohon maaf kalau nanti sampai jam 8.30 ataupun injury time ada pertanyaan-pertanyaan yang dilewatkan. Saya ingin menyebutkan satu pertanyaan dari Pak Raul Naibaho tentang cryptocurrency dan apakah orang Kristen boleh mempunyai passive income. Saya rasa ini di luar topik kita karena menyangkut bidang ekonomi, tetapi mungkin menjadi usulan buat panitia dari STTRI, mungkin kapan-kapan bisa membuat dialog soal ekonomi ya. Nah, saya ingin ke Pak Yuso dan Pak Agus. Ini nuansa pertanyaan yang berbeda sedikit ya. Saya ambil dari ini dari Table Talk judul namanya ya. Sebelumnya saya senang mengikuti Table Talk ini ya, jadi berterima kasih. Lalu pertanyaannya ini ke Pak Yuso dulu ya. Saya mau minta saran dari Bapak, bagaimana cara kita menghadapi jika seorang pendeta atau gembala mempengaruhi jemaat kita untuk bisa masuk gabung di gereja di mana mereka melayani. Nah, pertanyaan yang berhubungan dari Shirley Haristia ya. Bagaimana tanggapan gereja atau para pembicara mengenai peran yang seharusnya diambil negara yang akhir-akhir ini menempatkan dirinya sebagai penentu kebenaran. Ada pertanyaan serupa yang lain adalah kalau pendeta atau hamba Tuhan yang menempatkan diri sebagai penentu kebenaran itu. Pak Yuso, silakan. Oke, baik. Ini memang kompleks ya. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan, ini beda sekali dengan yang tadi kasus pemerintah ya. Kayaknya pertanyaan satu dan ketiga agak berbeda naturnya dengan yang kedua. Mungkin nanti Pak Agus bisa tackle pertanyaan kedua yang berkaitan dengan pemerintah itu, pemerintah sebagai pemegang kebenaran dan seterusnya ya. Saya akan tackle sesuatu yang bersifat di gereja, ya, berkaitan dengan gereja itu. Bagaimana kalau ada orang tertentu datang ke gereja kita memberitakan sesuatu yang berbeda. Misalnya seperti itu ya, kalau saya boleh sampaikan dengan ini. Dan menurut kita yakin yang disampaikan itu keliru. Menurut kita yakin. Jadi saya pikir ada beberapa respons. Yang pertama adalah bahwa kita harus sadar bahwa kita bukan kebenaran. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada seseorang itu menyampaikan sesuatu dan itu kita dengar, mestinya ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Saya tidak mengatakan orang tersebut pasti benar karena kita mengaku kita berdosa. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Artinya bahwa ada potensi sesuatu yang kita bisa pelajari, entah orang itu benar atau orang itu salah. Kita harus punya mindset terbuka, teachable spirit seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang respons kita terhadap orang itu bagaimana? Apakah wise kalau kita memusuhi? Apakah wise kalau kita memaki-maki?
Apakah wise kalau kita mengkritik dia di belakang dia? Apakah wise kalau kita itu langsung umbar kelemahan orang tersebut di medsos? Nah, respons ini kan itu tadi yang saya katakan ya, jangan-jangan kita itu menganggap diri sedang berjihad untuk membela kebenaran apapun, ya tentu berjihad dalam konotasi negatif maksud saya, tidak semua jihad konotasi negatif. Martir lah ya, martir tapi dalam konotasi negatif ya. Jadi apakah kita boleh menggunakan segala macam cara untuk berusaha menyadarkan seseorang? Saya yakin tidak ya. Alkitab itu memberikan kepada kita contoh-contoh ya yang sebenarnya sangat bijak ya. Kalau pikir-pikir lagi, memang tidak ada langkah yang lebih baik lagi. Misalnya, kalau saudara baca dalam 1 Petrus ya, di sana dikatakan bahwa kalau ada orang-orang memfitnah kamu, tunjukkanlah lewat hidupmu yang benar dan kudus. Ya, tunjukkanlah lewat hidupmu yang benar dan kudus. Misalnya kalau ada orang bilang, wah kamu itu mempunyai amoral dalam hal seksual, gitu ya. Tunjukkan bahwa kita tidak begitu. Tetapi bukan cuma dengan omongan, tetapi dengan kehidupan. Nah ini kan sama dengan diktum tadi ya, bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang kita lihat dari perspektif kita, tapi ada berbagai macam cara untuk menyatakan kebenaran. Nah, mari kita menggunakan berbagai macam cara itu. Ya, selain kita ada proklamasi, tadi dikatakan Pak Wilson ya, pemberitaan Injil kita proklamasi. Tapi ingat, penginjilan itu bukan hanya proklamasi, penginjilan itu juga demonstrasi. Ya, bahwa kita itu memberikan kehidupan yang sudah ditransformasi oleh Injil itu seperti ini. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik ya, yang ditulis oleh G.E. Lessing. Ya. G.E. Lessing ini menulis sebuah drama singkat dan sebuah kisah ya, judulnya Nathan the Wise. Ya. Nathan yang bijaksana. Nah, Nathan ini adalah seorang hakim di satu negara kerajaan antah berantah ya. Seorang raja itu biasanya menunjuk penerima tampuk kekuasaan ya, atau suksesor ya, penerusnya itu dengan cara memberikan cincin kerajaan itu kepada orang tersebut. Nah, kalau dia mendapatkan cincin kerajaan itu, maka dia akan yakin bahwa dia adalah yang akan menjadi raja berikutnya. Nah, problemnya adalah pada Nathan sang hakim ini menjadi hakim ya, rajanya itu punya anak 4 ini cowok. Dan kemudian menarik sekali raja ini ya, akhirnya dia itu pergi ke seorang pengrajin perhiasan. Dia bilang, tolong bikinkan 3 duplikat cincin yang sama sebagus mungkin sampai tidak bisa dibedakan. Nah, kemudian pada saat sang raja ini sudah semakin sekarat mendekati ajalnya, dia memanggil satu persatu pangerannya. Ada 4 itu. Setiap pangeran ya ini sadar bahwa wah ini saatnya cincin itu akan diberikan. Setiap orang berharap dia dapat cincin itu. Nah kemudian ternyata setiap orang yang keluar dari ruangan itu dapat cincin. Tetapi tidak seorang pun yang tahu cincin mana yang cincin asli. Karena mereka tahu ini ada 3 yang duplikat. Mereka berantem, terjadi senggol sana, senggol sini, terjadi intrik-intrik politik ya. Nah, kemudian mereka itu berkonsultasi dengan Nathan sebagai sang hakim. Nathan, kamu adalah hakim yang terkenal baik, hakim yang bijak, hakim yang kami percaya. Sekarang tolong bantu kami menyelesaikan masalah ini. Siapa penerus dari ayah kami yang sebenarnya? Nah, lalu Nathan ini disebut Nathan yang bijak karena dia memberikan sebuah kesimpulan. Dia berkata, dia memberikan solusi yang baik. Dia bilang seperti ini. Di dalam sejarah kerajaan kita, si pemegang cincin yang asli pastilah orang yang berhikmat, orang yang disukai oleh masyarakat, orang yang mengayomi rakyat, dan dia bukan orang yang batil, ya, bukan orang yang jahat, dia mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat. Sekarang, satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa punya kalian adalah punya yang asli, tunjukkan. Tunjukkan bahwa kalian memang adalah penerima tampuk kekuasaan yang memang layak dan berhak. Tunjukkan lewat kehidupan. Ya.
G.E. Lessing menulis ini di dalam konteks modernisme yang setiap orang mengaku dianya benar, ya. Nah, ini mungkin pra dari postmodern, ya, pra dari postmodern ketika orang-orang sudah jengah dengan semua orang yang mengklaim dia adalah kebenaran. Nah, saya pikir ada baiknya juga, ya, menarik, ya, cerita dari G.E. Lessing ini. Saya pikir Alkitab juga mengajarkan kepada kita, ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, imam yang rajani, bangsa yang kudus, imam yang rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan. Memberitakan apa? Perbuatannya yang telah memanggil kau dari gelap kepada terangnya ajaib. Ketika saudara ingin menyampaikan informasi Injil yang benar, jangan lupa proklamasi harus diikuti oleh demonstrasi. Proklamasi yang bertentangan dengan demonstrasi justru akan menjadi kontraproduktif. Itulah sebabnya banyak gereja tidak bisa berbicara kepada kaum milenial, Gen Z, ya, generasi Z atau malah generasi Alpha, ya. Kenapa? Karena mereka melihat kemunafikan. Ya, di gereja haleluya, di luar gereja halelupa, ya. Mereka bingung ini. Ya, orang tua aku ini memaksa saya ke gereja, tetapi memaksanya bukan dengan cara Kristiani, misalnya seperti itu, tidak appealing mereka, dan dengan informasi yang banyak sekali ini, ya, mereka malah bisa mendebat orang tuanya. Orang tuanya tidak diperlengkapi dengan berbagai macam informasi, konflik terjadi. Nah, ini kenapa? Intinya adalah itu. Kalau tadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Wilson mengenai kebijakan atau filosofi pendidikan, pembentukan formasi di STTRI, yaitu antara integrasi dan integritas. Ini penting sekali, ya. Jadi bagaimana kita itu menghidupi kebenaran, bukan cuma memperkatakan kebenaran. Jadi kami memang, saya pikir ini cara yang Alkitab memang ajarkan. Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi ini bukan subjektif, tetapi contoh model role-nya itu objektif, mereka bisa amati dari Tuhan Yesus. Nah, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sehingga orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Sehingga orang tahu kita adalah murid-murid Yesus itu karena perbuatan kita plus proklamasi kita. Nah, ini penting sekali. Tentu orang-orang itu mengerti, punya ide tentang Yesus, ya. Tetapi ide atau informasi tentang Yesus ini tidak akan menjadi sesuatu yang mengubah hidup belum didemonstrasikan, tidak akan menjadi sebuah message yang powerful. Sama seperti, maaf ya, ketika seorang jual obat batuk tapi sambil terbatuk-batuk, saudara percaya nggak sama orang itu, gitu ya? Kamu jual obat batuk yang bisa menyelesaikan batuk, tapi kamu sendiri batuk dan setiap minggu kamu jual obat batuk. Nah, saya pikir tidak ada yang akan beli, nobody is buying it, ya. Jadi kalau saudara itu menyampaikan Injil yang memperdamaikan Kristus dengan manusia berdosa, maka mari kita meneladani Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ada orang bilang, tapi kita kan harus tetap mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Iya, ya benar. Tetapi ingat, perkataan itu baru proklamasi yang harus ditunjukkan dengan demonstrasi. Kalau kita membalutnya dengan cara yang keliru, yaitu kontraproduktif. Maka kita perlu wise di era post-truth ini, supaya jangan ini kondisi yang sangat cultural dan at the moment, ya, at the present ini, kita perlu mencari kehendak Tuhan. Mana langkah yang paling wise? Kalau kita menyatakan ketidaksetujuan, bagaimana mengatakan ketidaksetujuan tanpa membuat orang itu tutup diri terhadap kita? Nah, bagaimana? Kalau kita tanya aja ya kepada diri kita masing-masing, ya, kita lebih senang dinasihati oleh sahabat atau dinasihati oleh orang yang menjaga jarak dan menempatkan diri sebagai musuh kita? Kita lebih bisa menerima masukan dari orang yang simpatik atau dari orang yang antipati. Ya, secara otomatis sebenarnya, ya, kita itu semua mempunyai kecenderungan yang mirip-mirip satu dengan yang lain. Kita lebih bisa mendengar masukan dari orang yang simpatik, sahabat kita, ketimbang orang yang selalu memaki-maki kita. Nah, ini confirmation bias kan, gitu. Jadi kalau kita itu melihat orang yang maki-maki, confirmation bias kita semakin di-strengthen, ya, semakin diperkuat, sehingga kita apapun yang diomongin saya tidak mau dengar. Nah, jadi itu malah kontraproduktif. Nah, sekarang tetapi sekali lagi saya juga harus jujur, ya, waktu orang itu ingin
menegur, menyatakan kebenaran, ini motivasinya juga lain-lain. Mungkin kita ingin menjaga security kita. Saya ingin tunjukkan kamu keliru. Jadi menyatakan tapi dengan dalih menyatakan kebenaran. Padahal kita ingin menjatuhkan orang itu. Nah, ini motivasi itu ada. Hati-hati ya, jangan sampai kita punya motivasi itu. Kalau kita memang peduli, care, mengasihi, hendaklah kita sampaikan dengan perilaku yang mengasihi juga. Sehingga hidup kita itu menjadi inspiratif. Di zaman yang penuh dengan informasi, semua orang bisa mengakses banyak sekali pandangan, saudara, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita satu-satunya orang yang mengerti kebenaran. Tapi mari kita menghargai setiap orang mempunyai potensi untuk mengenali kebenaran dan memberikan tawaran yang powerful dan appealing. Ya, powerful dalam pengertian secara logika konsisten. Kedua, appealing karena kita tidak menempatkan diri sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat, orang yang care dan mengasihi. Ya. Dan pada saat yang sama, kita juga menampilkan diri bahwa saya bukan kebenaran. Jadi kalau saya ada yang keliru, tolong sebagai sahabat saya, tolong kritik saya juga. Gitu. Karena kita ini sama-sama di dalam perjalanan untuk mengenali kebenaran yang jauh melampaui akal pikiran kita. Nah, saya pikir itu sedikit dari saya, Pak Ihan. Oke, thank you Pak Yusuf. Jadi menghidupi kebenaran lewat kasih dan lewat persahabatan. Pertanyaan sama untuk Pak Agus Santoso. Bagaimana menghadapi orang atau bahkan negara atau bahkan hamba Tuhan yang merasa pasti benar? Silakan Pak Agus. Ya, tapi sepertinya pertanyaannya gini Pak, bagaimana menghadapi pemerintah dan kata benar itu dari si orang ini penanya. Itu benar gitu ya. Nah, saya akan jawab dengan kata benar karena saya orang biblika ya, langsung ke biblika lagi. Jadi kata benar di dalam bahasa Ibrani itu macam-macam. Yang pertama misalnya saya ambil 3 saja, yaitu yang pertama adalah emet. Emet itu adalah kebenaran yang mutlak. Dan kata emet itu hanya bisa disandangkan kepada Tuhan saja. Karena Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Tetapi yang kedua, kata benar itu ada kata sefet, yang nanti ada kata mispat. Nah, kata sefet dalam bentuk partisip itu adalah yang menghakimi atau yang mengadili, yang membenarkan. Sehingga kata sofet dalam bentuk partisip itu artinya hakim. Nah, kata sefet itu atau mispat itu produk dari sefet itu mispat, kebenaran, itu adalah kebenaran yang bukan sama seperti emet, yaitu kebenaran yang diungkapkan oleh hakim. Nah, ketika hakim berkata dan memutuskan dengan vonis, itu adalah kebenaran. Meskipun misalnya hakimnya itu Tuhan dan melihat kita ini adalah berdosa. Kalau hakim dalam arti emet, ya enggak ada manusia yang bisa selamat, gitu ya. Dibenarkan itu enggak ada. Tetapi sang hakim itu membenarkan kita, gitu ya. Dan keputusan pembenaran kepada kita itu adalah benar, meskipun kita ini berdosa. Nah, itu adalah kebenaran dalam arti sefet. Tapi juga ada kebenaran dalam arti sedek. Sedek itu adalah kebenaran dalam arti dia itu memang sudah mengetahui. Misalnya, ketika bertanya tentang virus, ya jangan bertanya kepada ahli teknik. Gitu ya. Ketika bertanya tentang virus COVID-19, ketika itu ditanyakan kepada ahli teknik, ya itu nggak sedek, gitu. Nggak bener gitu. Karena apa? Karena nanti, COVID itu munculnya dari arus plus sama minus campur dan kemudian konslet, gitu.
Jadinya nggak nyambung gitu ya. Nah, pemerintah mengapa kok disebut sebagai ketika dia memutuskan sesuatu kita harus lockdown. Ya, itu kebenaran gitu ya, kebenaran dalam arti sedek gitu ya. Dia pemerintah itu juga sudah bertanya kepada virolog ya, ahli virus itu bertanya ke sana kemari dan kemudian melihat demografi yang ada dan kemudian keputusannya adalah kalau Pak Anies nanti misalnya ambil rem mendadak, ya rakyat harus tunduk dan taat. Tidak seperti kasus yang liburan kemarin gitu, malah ngebel gitu ya, dan terus mengatakan bahwa pemerintah itu bukan kebenaran. Tidak, pemerintah benar, tapi bukan dalam arti emet, bukan dalam arti sefet juga, tetapi dalam arti sedek. Makanya nanti ada Melkisedek gitu ya, raja kebenaran gitu ya, raja kebenaran dalam arti apa? Makanya dalam arti seperti itu tadi. Makanya Paulus berkata, taatilah pemerintah, bukan dalam arti ketika kita taat itu setaat-taatnya seperti kayak kacamata kuda gitu, tidak. Dalam arti produk-produk, terus kebijakan-kebijakan itu adalah sedek, dalam arti sedek tadi. Jadi kebenaran enggak? Ya, dalam arti yang mana dulu? Dia enggak emet. Dia bukan sefet. Sefet itu Pak Hakim itu. Tetapi pemerintah, dokter, Satgas dan yang lain sebagainya itu adalah sedek yang harus ditaati dalam arti kebenaran itu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Agus yang udah menggali berbagai motif kebenaran dari Alkitab yang menuntut kita juga bisa membedakan sumber-sumber kebenaran begitu ya di zaman post-truth ini. Untuk menutup malam ini saya ada pertanyaan terakhir ini dari Pak Alex Sinaga. Saya tujukan kepada Pak Wilson. Bagaimana pendekatan dialog yang rendah hati untuk menyampaikan kebenaran terhadap individu atau komunitas yang memakai kacamata kuda? Silakan Pak Wilson. Iya, saya kira pendekatan yang rendah hati ya juga bersifat gentle ya, lemah lembutnya. Artinya menyadari bahwa memang di dalam dia mempercayai hal yang salah itu ada suatu fulfillment, pemenuhan kebutuhan emosi yang fakta yang salah itu atau sesuatu yang salah itu secara emosional berfungsi memberikan dia rasa aman, rasa nyaman, dan kita juga harus mendekatinya dengan melihat bahwa dia sangat fragile sebetulnya. Ketika diperhadapkan dengan fakta yang sebenarnya itu dalam waktu yang singkat bisa membuat dia secara psikologis dan mental tuh hancur. Karena kita mengerti memang demikian kondisinya, maka kita mohon hikmat dari Tuhan sebelum kita berkata kepada dia, dan kita boleh mendekatinya juga dengan sesuatu yang memang kita dan dia setuju sama-sama. Jadi kita harus mengedepankan persamaan sebelum memperbincangkan perbedaan. Jadi always build a bridge, bangun jembatan, coba sensitif misalnya dengan kondisi yang bersangkutan. Misalnya orang yang sedang sakit kanker percaya bahwa dia tidak punya kanker. Dan dia tidak mau bicara soal kanker, diagnosa, kemudian prosedur medis. Kita mengerti hal itu. Bahwa dia percaya yang bukan faktual, bahwa dia tidak punya kanker. Tapi ketika kita berbicara bahwa kita semua mau sehat, dan kita semua juga bicara bagaimana hidup yang damai, dan bagaimana kita perlu lebih baik tahu daripada tidak tahu, meskipun ada comfort yang ditawarkan oleh sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi mostly kita mendapatkan rasa aman dari kalau kita tahu something. Mungkin pendekatan seperti itu, sensitif terhadap kondisi keterbatasan bias orang tersebut, baik secara ekonomi, kesehatan, trauma masa lalu. Saya yakin setiap kita punya bagasi masa lalu. Dan kalau kita bisa peka akan hal itu, kita bisa lebih mudah menyampaikan hal-hal yang mungkin harus dia terima meskipun bukan sesuatu yang dia percaya selama ini. Tetapi itulah bentuk cinta kasih, kerendahan hati, dan juga ketaatan kepada perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Jadi seperti yang Pak Yuso katakan tadi, saya yakin Great Commission itu ya, amanat agung harus menggandeng Great Commandments. Ya, perintah yang besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Itu sangat penting. Demonstrasi sebelum proklamasi, proklamasi, demonstrasi setelah proklamasi. Jadi saya kira itu akan memperlengkapi dan menolong kita menjangkau jiwa yang terluka ini, yang percaya pada apa yang tidak faktual ini dengan cinta kasih Tuhan dan kebenaran tentunya. Terima kasih Pak Wilson membangun jembatan dan empati ya. Pak Yuso, barusan message saya ada ilustrasi yang ingin ditambahkan. Silakan Pak Yuso. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan yang berseberangan, pertama tentu kita perlu mengevaluasi apakah ada hal yang kita perlu pelajari ya, yang aspek-aspek dari kita yang kita perlu ubah ya. Namun kalau kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, maka kita perlu menggunakan cara-cara yang bijaksana. Nah, sebuah contoh itu seperti ini, ada seorang ibu membawa mamanya ya dan anaknya itu pergi bermain-main di pantai. Anaknya ini masih kecil, bayi ya 3-4 tahun lah, toddler gitu ya, umur 3-4 tahun. Nah, kemudian mamanya itu sudah lanjut usia. Nah, satu kali sudah berpantai kepada anak kecil ini, 3-4 tahun ini, didudukkan di pasir, diberikan sekop, ember buat mainan pasir. Gitu. Nah, kemudian dia berpesan kepada mamanya, "Ma, tolong ya, jaga anakku, aku mau ganti baju pakaian berenang dulu." Dia mau ganti pakaian berenang ya di ruang ganti. Mamanya sih nggak renang. Makanya mama duduk di sana, berjemur. Nah, kemudian ketika sang mama ini pergi, sang anak itu mulai main pasir. Nah, dalam bermain-main pasir itu, tanpa sengaja, pasir itu masuk ke mulut dia. Masuk ke mulut dia, kemudian dia mulai kecap-kecap asin ya, enak juga ini, kayak manisan. Asin-asin, jadi dia mulai masukkan lagi beberapa, dikunyah, ya masukin lagi beberapa. Nah, kemudian neneknya ini kan lihat, nggak boleh kamu nggak boleh, anak nakal, ayo cepat turunin. Ya, sampai berteriak-teriak gitu ya. Semakin dia berteriak, semakin anak ini memasukkan lebih banyak lagi ke mulutnya ya, karena ini sesuatu yang enak, kenapa dilarang dan seterusnya ya. Nah, kemudian mamanya itu datang setelah menggunakan pakaian renang dan melihat, mengobservasi apa yang sedang terjadi. Mamanya tahu, aku tahu caranya. Nah, kemudian mamanya itu mendekat, kamu lagi main, gimana? Lagi seru ya. Well, di sini ada ice cream. Kamu mau nggak ice cream? Ice cream enak loh, ya, enak. Ada rasa yang baru yang kamu nggak pernah rasakan. Tentu lebih enak daripada pasir yang ada di mulut kamu. Nah, kalau kamu mau, coba ya sekarang bersihkan dulu mulutmu dari pasir-pasir itu, cuci mulut dan seterusnya. Coba semuanya buang karena itu membuat kamu sakit. Tapi ini ice cream. Ya, sederhananya begitu ya. Nah, saudara bisa lihat bahwa ada dua macam pendekatan. Yang satu, saudara langsung rebuking ya dan frontal mempermalukan dia di depan umum dan seterusnya yang tentu akan membuat orang semakin terjebak dalam confirmation bias-nya. Dibanding dengan orang yang datang dengan bersahabat dan memberikan alternatif. Alternatif ini yang lebih baik, ajak dia mengerti teologi yang indah, yang beautiful, teologi yang membawa shalom yang dibutuhkan oleh semua orang, yang saudara pelajari dengan betul, dan saudara mengalaminya sehingga saudara bisa menceritakan perbuatan Allah yang ajaib yang telah membawa kita dari gelap kepada terangnya itu. Yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang menyerupai Kristus bagi dalam tanda kutip orang berdosa. Tapi kita ini kan sesama berdosa gitu. Nah, mungkin ilustrasi itu cukup menolong buat teman-teman bisa memvisualisasikan bagaimana kita itu menghadapi siapapun ya, entah Tuhan, entah majelis, entah teman kita sendiri atau orang yang berbeda. Cek dulu. Jangan-jangan kita yang keliru. Ya. Tapi kalau saudara bisa mempertanggungjawabkan dan saudara bisa diberikan motivasi oleh Tuhan dengan kasih, saudara ingin menjadi orang yang berbagian positif, konstruktif bagi orang yang lain yang berbeda, kerjakan tanpa Anda menyangkali iman Anda, tanpa memberikan pesan yang self-contradictory. Ya, karena
pesan yang self-contradictory, itu kamu bilang kasih-kasih, percaya kepada Yesus. Kalau Yesus itu membuat kamu hanya menjadi orang yang bisanya memaki-maki, mempermalukan orang di depan umum, aku tidak mau percaya sama Yesusmu. Nah, ini kan banyak terjadi ini. Ini yang dikatakan juga oleh William Barclay, ya. Sebagian besar orang menolak Yesus bukan karena Yesus kurang hebat, bukan karena Yesus kurang ajaib, bukan karena dia itu bukan kebenaran, tetapi karena para pembawa berita yang tidak menghidupi imannya kepada Yesus Kristus itu. Itu sedikit tambahan dari saya, Pak Ian. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih untuk semua narasumber dan untuk semua audiens yang udah masih setia mendengarkan sampai injury time ini. Tapi waktu kita memang sudah habis ya, sudah jauh masuk ke dalam injury time. Sehingga memang kita harus lanjutkan obrolan kita di hari yang lain. Saya ingin minta Pendeta Agus Santoso untuk mendoakan kita. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan telah memberi perkenanan kepada kami ya Tuhan untuk acara Table Talk yang diadakan oleh STT Reform yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang hidup di era post-truth ini ya Tuhan. Dan melalui setiap perbincangan yang ada, diskusi yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para narasumber, maupun pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab pun, melalui diskusi-diskusi yang ada ini, kami semakin diperkaya ya Tuhan, untuk menyikapi era ini ya Tuhan, yang bagi kami sendiri sangat membingungkan ya Tuhan. Karena seringkali tidak sesuai dengan logika-logika yang ada, tetapi toh tetap dipercayai meskipun itu adalah hoax. Tetapi bagi kami ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, melalui ini semua kami dapat diperkaya, kami dapat memberitakan kebenaran yang sejati yang asalnya dari Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami akan menyiarkan kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan itu ya Tuhan, dan memberikan contoh teladan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kebenaran yang ada di dalam kami adalah ketika kami melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami berkat dan hikmat dari Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas perkenan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, untuk semua sahabat-sahabat STTR yang sudah bergabung. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati, tetap sehat dan semangat. Kita jumpa lagi di obrolan yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.